buka di dalam Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai, ya kalau cover nanti sampai ayat 12 ya. Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang pertama dan kedua ya. Saya baca. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Menyongsong siapa? Yesus. Ya, hari ini kita bicara penyembahan. Ya, saya nggak tahu, kita nggak ada settingan, kita cuma ngalir aja, nggak ada lagu yang kita setting sama sekali. Ya, hari ini kita bisa ngerasain namanya atmosfer sorga memimpin saudara dan saya. Nah, saudara dan baik ya, di dalam hal kerajaan sorga ada 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi ngapain? Menyongsong Yesus. 10 gadis ini adalah semuanya orang Kristen. Tidak ada orang yang non Kristen. Pelita itu bicara iman. Nah, kemarin saya ditanya, apakah nanti pengangkatan terjadi saat kita punya iman? Nggak cukup punya iman. Sejujurnya nggak cukup. Kenapa nanti kita bahas? Kita kekristenan tanpa perubahan, ya banyak hamba Tuhan tadi sudah sampaikan bahwa perubahan tidak ada dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi seperti gadis yang bodoh, bukan bijaksana. Ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ada banyak orang Kristen merasa bahwa sayalah yang 5 bijaksana itu. Namun saya dipercaya Roh Kudus bicara, banyak yang bodoh ketimbang bijak. Anda mau bilang, saya lah yang bijak, nanti Tuhan yang tentuin. Saya juga nggak nentuin saudara bodoh, bijak, saya juga nggak nentuin. Saya pun ditentukan Tuhan nantinya. Saudara mau jadi hamba Tuhan, mau pelayan Tuhan, mau jadi jemaat, apapun semua nanti dinilai Tuhan. Ada amin saudara. Ya. Perbedaan gadis bijaksana dan bodoh dengan baik saudara. Yang bijaksana itu mau dinasehatin, mau dididik, mau diproses, mau ngikutin hatinya Tuhan. Yang bodoh enggak. Kebodohan membuat seseorang itu gampang meledak, walaupun kamu Kristen. Ngambek lah, marah, cemburuan, hati gitu. Karena menurut saya gini saudara, buah roh itu tetap jadi standar kita yang number 1, itu yang Tuhan lihat. Ya kemarin juga ada orang yang kita lagi sharing di sini, makin ikut Tuhan, tapi wataknya malah makin jelek. Punya pelita, punya. Masa di hadapan Tuhan, saudara jadi bodoh atau bijaksana? Ya, yang mau bijaksana, ayo angkat tangan. Ada amin saudara. Belajar. Saudara nggak bisa namanya hidup dengan Tuhan, pengen suka-suka saudara. Ya, dulu nggak ikut Tuhan marah, ikut Tuhan marah. Terus bedanya apa? Ya, ngambekan dan itu paling banyak saya temuin. Kebodohan begitu membuat orang itu gampang panik. Wanita apa? Bodoh itu gampang panik. Kena masalah takut. Ya, mau lakuin apa nggak mikirin, yang penting dirinya sendiri bisa diberkati. Nggak bisa begitu saudara. Saya ke Tuhan juga kalian dengar baik ya. Bodoh di hadapan Tuhan belum tentu bodoh di hadapan dunia. Dia saya bisa pintar, cari duit mungkin kaya, tapi tentang cara dia hidup bisanya bodoh di hadapan Tuhan. Yang bijaksana bisa kelihatan tolol bagi orang dunia. Mohon maaf ya saya ngomong kayak gini, jangan tersinggung. Saya waktu ikut Yesus harus tinggalin mama saya. Saya itu diperhadapkan Tuhan, bukan saya mau pilih. Kalau saya mau pilih mah pilih mama saya mungkin. Dan saya dikatain sesat lah sama orang-orang Kristen lain. Kenapa? Saya harus pilih Yesus atau mama saya. Saya harus tinggalin kerjaan saya semua. Kenapa? Karena kerjaan saya itu unsurnya semua dari judi. Dibilang bodoh, bahkan saya diketawain orang, dicaci maki. Tapi orang yang caci maki saya hari ini cerai. Lah kenapa? Ya bijak belum tentu tuh kelihatan benar di mata orang dunia. Ada amin saudara. Nah kebodohan itu dampaknya luar biasa saudara. Orang yang tidak terdidik ya, orang nggak sekolah, saudara nggak mungkin dia pintar. Sama kalau saudara nggak diproses, nggak dididik sama Tuhan, nggak mungkin saudara pintar. Mau jadi bijaksana yang bagaimana?
Nah, keselamatan saudara itu ditentukan bukan hanya iman. Saya juga baru ngerti di firman. Ya memang Tuhan, kayak kemarin tadi malam kita sharing, tadi ya Tuhan datang cari iman itu betul. Saya bilang ternyata ada satu lagi yang kita harus punya, bijak. Itu perlu anointing, perlu urapan. Ya Esau tuh kelihatannya, ya Esau tuh di hadapan tuh bodoh. Bukan dia berarti itu orang normal, kayak bukan orang yang nggak bisa apa-apa. Dia bisa berburu, bisa perang, bisa mana, pintar. Tapi di hadapan Tuhan, ya dalam Roma 9 ayat 13 nggak usah dibuka, saya cuma ceritanya. Dia lebih mengasihi Yakub, membenci Esau. Hati-hati saudara. Kekristenan kita ini kedatangan Tuhan segera tiba. Entah kapan saya nggak tahu. Tapi saya berdoa saudara, biarlah kita ini semua terangkat. Ya, karena saya percaya saudara itu sedang lagi namanya mengisi minyak di tempat ini. Ya, selain saudara namanya hidup untuk namanya pergumulan, tapi jangan lupa minyak lebih penting. Kenapa? Nanti saya jelaskan di ayat-ayat ini. Minyak tuh bisa mengatasi semua masalah saudara. Kenapa? Karena di situ ada kuasanya, ada urapan, dan di situ bisa bekerja mengatasi semua tekanan-tekanan yang saudara hadapi. Ada amin saudara. Ya. Jadi jangan saudara kalau ikut Tuhan ya setiap kita tanpa terkecuali saudara mau gembala kayak nggak mau gembala kayak terserah lah. Ya kita ini punya watak jelek semua masing-masing, punya kesombongan masing-masing tanpa terkecuali. Makanya Tuhan masukkan namanya padang gurun. Kemarin saya khotbah bulan lalu. Ya, tidak bisa bersyukur. Saudara juga jangan jadi orang yang susah bersyukur. Simpan kepahitan lama-lama. Ya, kadang-kadang saya lihat saya punya keluarga ya. Dia main judi. Hidupnya kacau, saudara. Suatu hari istrinya tuh ikut doa sama saya. Dan istrinya nggak lihat mujizat Tuhan selama 2 bulan, akhirnya dia berhenti berdoa. Nah, Kristen tuh banyak kayak begini, bodoh. Saudara dulu pelayanan, menikah ninggalin pelayanan, bodoh. Saya bukan bodoh-bodohin saudara. Kenapa? Itu ladang minyakmu di hadapan Tuhan. Pindah kota, cari pelayanan lagi. Jangan saudara, banyak saya ngomong gitu. Nggak pelayanan lagi, dulu pelayanan. Ada lagi orang jadi mau jadi WL karena dia melahirkan seorang anak yang nggak bisa ditinggalin jabatan WL. Ngurusin anak. Salah nggak? Di hadapan Tuhan bodoh menurut saya. Loh, kenapa? Itu hubunganmu dengan Tuhan. Dan banyak saudara itu perlu belajar ya, hubungan kita dengan Tuhan itu jangan sampai saudara itu tinggalkan dengan alasan apapun. Kelak hidup kita nggak di sini atas. Anakmu juga perlu Tuhan. Jangan sekarang orang ya, ayo ibadah, nggak bisa ibadah. Kenapa? Anjing saya belum dikasih makan. Anjing diurusin. Anjing lo aja nggak bawa kamu ke surga kok. Ya malah ada anjing yang dikawinkan, dinikahkan bayar 200 juta. Nontonnya di YouTube. Saya bilang luar biasa. Kenapa? Udah. Lo yang ngelakuin Kristen. Jangan pikir bukan. Terus saya teman banyak. Ayo doa. Kamu punya masalah? Nggak bisa. Saya jagain cucu. Mau kapan berdoanya? Cucumu juga butuh Yesus. Betul, ada amin saudara. Jangan saudara itu bodoh tuh mikirin anak, mikirin cucu. Nggak salah saudara melakukan itu. Tapi ingat Tuhan tuh nomor 1. Kebodohan orang Kristen itu kadang-kadang dipelihara panjang. Nanti kena masalah, cirinya panik. Orang bodoh pasti bikin banyak masalah. Kamu ngomongin nggak bisa, pasti bikin masalah. Ya di dalam pelayanan kita mau nasehatin, ngomong kayak mulut busa-busa, tetap bikin masalah. Kenapa? Bodoh. Ya. Ibadah saudara cari namanya hamba Tuhan. Kemarin ada perempuan. Ya. Dia cari banyak pendeta, minta didoakan supaya suaminya bertobat. Lebih dari 5 pendeta dia cari. Minta didoakan. Ketemu saya, Pak tolong kan? Enggak. Doa sendiri. Kamu punya Bapak, namanya Yesus. Saya di sini percaya bahwa Bapak itu Yesus. Ya, atau jangan-jangan saudara keponakan gitu. Nah, setelah dia bilang, kok kamu doain kan Bapak kan hamba Tuhan? Iya, saya hamba Tuhan.
Tapi saya nggak mau jadi orang sesat ngajarin kamu selalu cari pendeta. Akhirnya dia ngikutin saran saya. Dia berdoa sehari 5 kali. Dalam tempo 1 minggu suaminya kembali berjumpa. Dan dia bersaksi di room TikTok saya. Dia ngomong begini, saya nyari banyak pendeta, minta didoain dan didoakan banyak sama Tuhan. Cuma saya katanya yang nolak dan marah-marahin dia. Dimarahin itu belum tentu jadi sesuatu itu yang rugi. Lihatlah pesan akhirnya. Ya, Tuhan mendidik kita supaya kita ini bijak dalam bisa melayani, ngadepin orang. Jangan saudara namanya ya ngerti namanya punya kesempatan bisa jadi bijak, jangan tinggalkan itu. Saudara bisa jadi WL, jadi hamba Tuhan, itu kan bukan hal yang gampang. Saudara pasti meniti karirnya itu dari bawah sampai di atas ditinggalin. Wah, menurut saya bodoh setengah mati. Ya, ayat yang ketiga. Ya, saya nggak lama khotbahnya. Gadis yang bodoh itu membawa apa? Pelitanya atau imannya, tapi tidak membawa minyak. Nah, makanya orang kalau misalnya, Pak, saya pengen didoain, kamu nggak punya minyak, gimana nanti mau ngadep Tuhan? Minyak inilah yang menentukan saudara ketemu Yesus. Amen. Bukan pelita. Ya. 5 bijaksana, 5 bodoh punya pelita semua, punya iman semua. Jangan saudara pikir, wah gimana nih cara dapatin minyak? Nah, saudara lakuin kayak gini, ini lagi terima minyak. Amin saudara. Amin. Terima minyak. Nah, Pak saya punya hutang, minyaknya terima dulu, utang dulu. Dengan minyak kita bisa kok lihat utang itu lunas. Coba buka 2 Raja 4 ayat yang ke-7. Ya, jadi jangan jadi wanita bodoh. Bodoh itu pasti bikin masalah. Jangan hidup dalam kendali kebodohan yang ujungnya membawa sebuah kematian. Gak masuk surga saudara. Ya saya bukan ahli surga atau punya pintu kunci kerajaan surga. Tadi kita lagi nyembah, saya ngeliat kunci kerajaan. Kunci Daud. Kunci Daud itu bisa membuka namanya mujizat. Ya, seperti Matius 16 ayat 19. Nah, ya, 2 Raja 4 yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abialah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jual apa? Minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak." Nah, di sini cerita tentang adalah hamba Tuhan yang berhutang. Ya, hamba Tuhan boleh nggak berhutang? Bayar. Nggak bayar bodoh namanya. Kamu lupain itu kan tagih. Ya, mungkin saya minjemin duit udah lupa karena kebanyakan yang ngutang misalnya. Ya. Terus orangnya udah lupa. Tuhan lihat, apalagi hamba Tuhan. Jangan ngutang. Ya, imanmu harus praktek. Jangan cuma cari orang kaya. Yesus lebih kaya daripada orang kaya. Amin. Ya, jangan jadi mental gembel saudara. Kenapa? Hiduplah dengan namanya benar gitu. Karena kalau kita hidup benar jadi contoh bagi orang. Nah, jualah minyakmu. Saya tanya, Tuhan, minyak masa tuh urapan tak jual Tuhan? Bukan itu kata Tuhan. Kamu dagang apa? Ya kayak mohon maaf ya, saya pakai contoh Bu Shelly. Jual gas, urapin gasnya dalam nama Yesus, jual 1 kontainer kan bisa gitu. Ya dengan urapan saudara bisa menjual semua apa yang saudara bisa jual. Mau jual properti ya, saya pernah namanya datang ke properti, orang nggak laku-laku, datang urapi, dalam tempo seminggu kejual 2. Dengan urapan Tuhan, dengan saudara berpuasa, terima minyak urapan itu, saudara mau ngapain? Lepaskan berkatnya. Nah, minyak inilah yang membuat saudara akan menjadi terang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Yang nggak punya minyak, yang bikin rusuh aja kan. Ya, jadi jangan saudara namanya, wah ini belajar saudara namanya. Ciri yang punya minyak ya akan dicari banyak orang, akan dicari. Tiba-tiba saudara didekatin. Ini kok kenapa sih orang bermasalah bermunculan semua? Ya, saya pergilah keluar lah jauh-jauh dari orang masalah. Enggak, saudara layani. Artinya kamu punya minyak untuk bisa namanya membawa terangnya Tuhan, bisa ngomongin Yesus, bisa ngomongin sesuatu yang namanya tentang keselamatan. Ada amin saudara. Tapi kalau saudara tidak ada minyak, boro-boro orang datang dekat aja males. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Geli, orang kayak gitu, bodoh, susah diatur.
Tapi kalau saudara punya minyak, contoh ya, kita kalau malam kudus, ya pasang lilin, ya kan? Lilin ini nyala satu kan pasti kan, dideketin dari lilin yang lain. Kenapa? Ada terang. Coba gelap yang ada yang mau, cari lagi yang terang. Ya gelap nih, setan loh. Bercanda saudara ya. Jadi kalau saudara punya minyak, ya, saudara punya namanya dampak bagi orang lain. Nah, jadi jangan kabur saudara. Nah, ciri orang punya minyak itu hidupnya bisa bawa berkat, kasih solusi. Ya, kayak kemarin Pastor Otnil bilang ada teman sahabatnya. Ya, mungkin dia kurang duit, teleponnya Pastor Otnil. Jadi kalau kurang duit, telepon dia aja. Nggak boleh saudara. Itu wanita bodoh, cari Yesus. Kita ada apa oleh Master. Ya, nanti saya telepon ya Pak. Silaturahmi maksudnya, ya penting duit. Ya, ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara tahu ya, pelita saudara itu udah ada, tinggal minyaknya. Saudara jangan bilang, saya yakin punya minyak. Nggak usah ngomong yakin, cek dulu. Orang lain akan bisa menilai hidup saudara punya apa enggak sebenarnya. Ya makanya saya kalau habis pelayanan kadang-kadang sama istri ya berlutut dulu sama Tuhan. Tuhan, terima kasih boleh ini. Ya minta maaf kalau ada sombong, ada apa. Itu kan bahaya saudara kalau pelayanan muncul hal-hal kayak gitu, ya kan. Ini membuat kita memfilterkan diri. Ya. Jadi jangan saudara pelayanan, dipuji orang, saudara senang, saudara mati, saudara yang ada nanti. Kenapa? Ya, minyak ada pada kita. Buat apaan sih Pak? Orang-orang yang tidak ngerti tentang Tuhan, dia akan nyedot minyak kita. Dia akan sedot. Nah kalau saudara tidak punya keintiman dengan Tuhan, minyakmu kering, kamu akan hidup kayak orang dunia. Ini bahaya. Ya jadi saudara perhatiin, keintiman sama Tuhan itu membuat saudara punya namanya minyak. Tadi kita lagi nyembah, minyak turun dan penuhi saudara. Nah pakai yang benar. Nah kalau misalnya saudara wanita bodoh, kenapa nggak punya minyak? Saat saudara marah, bocor, habis, ngambek. Udah nggak usah ibadah lah. Kita main topeng monyet aja. Habis itu. Jadi jangan tinggalin namanya sebuah keintiman saudara dengan pelayanan saudara ya. Dulu pelayanan gara-gara namanya kerjaan, gara-gara menikah, mungkin pacar dan sebagainya, atau gara-gara hobi saudara, hati-hati saudara. Saya melihat justru nanti itu jadi bumerang bagi orang-orang yang tidak ngerti apa namanya waktu nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau saudara bergumul, penting punya minyak. Ya, minyak itu akan mengendalikan semua keadaan hidup saudara, bahkan menjadi jalan keluar. Kalau saudara bergumul, tidak ngerti akan namanya minyak yang ada pada diri saudara atau enggak, inilah yang membuat orang Kristen capek. Kau bergumul Tuhan gak jawab-jawab. Tuh, dengar ya, Tuhan tuh sampai bagus sekali. Tuhan gak pernah turun tangan ngurusin masalahmu saudara, kamu lah yang ngurusin. Ya. Musa laut dibelah, Tuhan gak perlu turun tangan, cukup Musa aja yang belah. Ya, kalau Tuhan yang belah, bumi-buminya kebelah soalnya benar. Ya cukup Musa, nggak perlu namanya Tuhan turun tangan, karena dia Allah yang besar. Tinggal bilang angkat tongkatmu, belah. Nah tapi kalau saudara nggak punya namanya minyak, bagaimana Tuhan bisa bicara dalam hidup saudara? Ya ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, ya, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, jadi semuanya tidur, baik orang hidup secara dunia, hidup secara namanya kerohanian, tidur. Hati-hati dengan ini. Dan ini akan terjadi dalam waktu dekat. Ya. Cirinya bagaimana Pak? Gampang. Orang biasanya susah doa. Kenapa ya berat? Kenapa ya susah? Kamu nempel sama orang-orang yang punya minyak. Ini siapa yang bisa membangun saya? Cari. Itu akan berdampak buat hidup saudara. Nah, tapi kalau misalnya saudara, kok keren ya? Kok pelayanan hambar ya? Kok ini begini ya? Nah, saudara perlu nempel sama orang-orang yang punya minyak.
Jangan sombong, jangan merasa gue ini bisa. Ya, kamu Yesus kan enggak. Empel. Yang hidup yang tidak punya minyak seperti wanita bodoh. Ya, dia akan capek atas hidupnya sendiri, miskin terus. Ini mah nggak peduli sudah mau hamba Tuhan, kayak mau jabatan apapun di hadapan Tuhan sama. Jangan merasa gue nih pendeta, enggak, sama aja. Ya. Saudara harus tahu bahwa hidup dalam Tuhan itu nggak ada namanya ukuran jabatan di hadapan Tuhan, sama aja semua. Ya, ada amin saudara. Ya. Jadi jangan merasa ini loh gue, enggak, sama aja, sama di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang ke-6. Waktu telah tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Saudara siap untuk kedatangan Tuhan. Amin. Cek minyak. Jangan saudara bilang, percaya. Ya, banyak orang percaya juga berzina, saudara. Apanya yang siap kayak gitu? Banyak orang percaya juga ngapain? Debat, kerjanya berantem dan lain sebagainya. Itu banyak saya lihat juga di TikTok. Saya lihat, wah ribut apa yang ngomongnya jorok-jorok, saudara. Emang kayak begitu Tuhan berkenan. Loh, kalau buahmu bagus, orang tuh kehadiranmu akan membuat, aku bahagia bisa dekat sama dia. Harusnya. Bukan ukurannya malah ada dia, gue takut dia. Karena tahu firman. Bahaya, saudara. Ya. Jadi kalau saudara misalnya, wah saya dijauhkan orang, hati-hati, jangan-jangan kamu nggak punya minyak. Justru apa? Jadi wanita yang bodoh, susah diatur oleh Tuhan. Jangan bilang kasih karunia, sekali selamat tetap selamat, nggak ada itu. Ya, saya nggak bilang kasih karunia itu nggak berlaku. Saya juga butuh kasih karunia Tuhan. Tapi jangan mempermainkan kasih Tuhan. Ya, Galatia 6:7, jangan sesat. Ya, kasih Tuhan itu tidak untuk dipermainkan. Kita diberi kesempatan untuk serius dengan Tuhan. Ini waktunya kita itu sungguh-sungguh. Datangan Tuhan segera tiba, biarlah saudara itu siap. Ya, ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun apa? Bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya, ada orang bilang nih, Pak, apa cukup Pak iman kita ini bisa selamat? Saya bilang enggak cukup. Kamu harus punya namanya urapan. Urapan ini, ya sekali lagi ya, kemarin beberapa bulan lalu saya pernah khotbah. Urapan tidak berlaku di rumah tangga. Kamu boleh hebat di mimbar, kamu boleh rebahin orang sampai ujung ke ujung. Di rumah nggak berlaku urapan. Jadi kenapa banyak rumah tangga hamba Tuhan pada berantem, merasa dirinya hamba Tuhan? Nggak berlaku. Saya mimbar begini diurapi, turun dia tetap di domain buat saya domain. Ya. Jadi tunjukkanlah namanya Tuhan. Saat kedatangan Tuhan, ya, saudara tidak bisa membohongi Yesus. Ya, saya kasih kesaksian mungkin tahun lalu persis. Saya pernah kesaksian di tempat ini. Saya kasih kesaksian kembali. Beberapa tahun belum ada lagi. Suatu hari saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ingin bertemu dengan Kamu. Sebagai orang Kristen, saya ingin bertemu dengan namanya Yesus. 3 tahun setelah saya berdoa seperti itu, saya teringat bangun jam 4 pagi. Saya di jam 4 pagi itu saya ambil gitar, nyembah, tidur. Pukul 5:30 pagi. Di 5:30 pagi itu saya bermimpi, dapat penglihatan. Saya itu ngumpulin anak-anak Tuhan dan bukan anak-anak Tuhan. Ada yang kongkeda, ada yang berhala. Saya ketokin pintu satu-satu. Ibadah, kamu saya. Ibadah, gimana sih? Di jam 8 masih belum ada ibadah. Tak omelin semua di situ. Ya. Setelah saya marah-marah begitu, ada orang deketin saya di dalam penglihatan saya. Dia bilang, "Kok, Richard, Islam." Saya bilang, "Masa? Lu tahu dari mana?" Lu di tangan saya muncul tulisan Richard. Saya lari ke lantai 2, ya ke teras. Di teras itu yang mungkin seperti ini, saya ngeliat tuh langit kosong, tidak ada apa-apa. Diselang beberapa detik saya nunggu di sana, saya melihat malaikat bermunculan satu-satu. Dari ujung kanan sampai ujung kiri, saya lihat malaikat semua.
Ya, kita Kristen ini gak usah bangga melihat malaikat. Kayak kemarin ada orang, Pak saya pernah lihat malaikat. Lihat berapa? Satu, saya lihat banyak yang biasa aja. Saya lihat banyak sebenarnya. Jadi nggak ada space untuk namanya, tidak ada tempat buat malaikat berdiri di sana. Di langit-langit. Dan di tengah itu saya lihat kosong. Waktu saya di tengah itu saya lihat kosong, muncul sebuah bangku berwarna emas bersinar. Di dalam kemudian muncullah sosok laki-laki bermahkota dan tol. Waktu saya lihat itu, saya lihat ada beberapa yang pakai shofar, yang nafiri di timur. Dan malaikat itu semua yang di langit turun semua ke bawah. Ngapain? Ngangkatin anak-anak Tuhan satu-satu. Ya, yang diangkat tuh nggak serombongan saudara ya. Satu RT diangkat enggak, satu. Ya, Pak, tolong Pak, istri saya Pak, nggak bisa, satu. Malaikat keberatan soalnya mungkin. Ya, apalagi kalau berat badan soalnya nggak turun kan. Makanya kita berpuasa saudara. Jadi apa? Naik satu-satu. Nah, waktu saya lihat begitu, saudara tahu, saya sendiri nggak diangkat. Terus saya nonton. Loh, gua gimana Tuhan? Maksudnya saya gimana nih? Ya. Nah, setelah saya ngomong begitu, ada roh muncul di kepala saya, masuk sampai ke kaki. Apa? Roh penyesalan. Saudara nggak akan mungkin bisa ngebayangin. Saya pernah kehilangan bapak mama saya pernah kehilangan uang, saya pernah bangkrut, saya pernah mengalami titik paling rendah, saya pernah banyak kehilangan dan punya penyesalan dalam hidup saya. Tapi penyesalan yang saya dapat itu nggak sebanding dengan apa yang saya alami. Orang yang tertinggal akan ngalamin kayak gitu. Saya bangun dari situ, saya ambil gitar, nyembah Tuhan, mandinya, nyembah Tuhan, tanya Tuhan. Saudara tahu, saya nggak berani tidur lagi, ketakutan setengah mati, ketakutan, keringetan saya, padahal itu pakai AC. Bangun, saya menyembah Tuhan, saya nggak pakai apa, cuma bermazmur aja. Kayak tadi kita nyanyi itu bermazmur. Terus saya bermazmur, Tuhan cuma ngomong dua hal. Kejahatan akan makin parah. Dua, kasih, hati-hati dengan kasih. Hilang, habis banget. Kasih akan makin dingin, itu betul. Saya lihat orang tuh makin jahat yang luar biasa. Nggak ada pelayanan, nggak di luar pelayanan, sama aja sih. Namanya manusia. Pengis juga. Yang Kejadian 6 ayat 5, semua manusia itu jahat, nggak ada yang baik. Makanya kita butuh Yesus, butuh Roh Kudus. Saya katakan amin, saudara. Ya, kalau saudara bilang saya nggak butuh Roh Kudus, jahat pasti hidup lu. Pasti. Nah, waktu saya nyembah itu, Tuhan sampaikan begini. Orang yang tertinggal akan seperti yang kamu rasakan itu. Ngomong, saksikan. Ya tak mau ngomong ke mana. Pak, tadi kan Bapak tertinggal, Pak. Iya, saya juga bingung ini gimana nih Tuhan itu. Sambil bersaksi, saya sendiri tertinggal. 3 tahun setelah saya seperti itu. 3 tahun setelah saya mengalami mimpi itu, tahun 2020 ke 2021 lah, zaman-zaman corona, zaman corona. Nah, sama persis saya bangun jam 4, nyembah, setengah 6 pagi, saya mimpi kembali. Saya mimpi yang kedua. Saya mimpi yang kedua itu, saya ngelihat ada ruang ibadah sebelah kanan, sebelah kiri. Mata saya di pojok atas gitu. Saya ngelihat diri saya ngelihat istri saya ngelihat ada beberapa jemaat, kurang lebih 100-an. Dan waktu saya lihat itu acara ibadah sehabis khotbah, kayak mau perjamuan kudus. Dan waktu mau perjamuan kudus, saya ngelihat diri saya maju dari arah sana, istri saya dari arah sana. Nyampe di tengah, ada satu pendeta di tengah yang mana tahu kok Alek mungkin yang ikut banget. Iya ada pendeta, saya ada pendeta. Cuma nggak tahu pendeta itu siapa, saya nggak jauh. Tapi saya mengenali diri saya sendiri dan mengenali istri saya. Ya kalau mengenali saya dekat saudara dari sebelumnya. Saya ngeliat waktu sampai di tengah, turun sinar dari atas plafon begini muncul. Loh,
hilang. Kenapa saya kesaksian gini tenang? Karena saya udah mimpi yang kedua, saya hilang. Kalau nggak hilang nggak tenang juga dari hilang. Saya ngeliat juga turun ke jemaat, blok. Nah karena ada dua baris antara kiri dan kanan. Ya, saya ngeliat jemaat tuh nggak semuanya diangkat. Yang kanan lebih banyak, yang dikit lebih dikit. Ya jangan pindah nanti ke kanan, sama aja. Ya, saudara mau di WC, mau di kamar, tetap diangkat kalau memang waktu diangkat. Saya lihat yang kanan itu lebih banyak diangkat, yang kiri sedikit, dan orang langsung lalu kebingungan. Dengerin, wanita bodoh dan bijaksana sama-sama punya pelita. Orang percaya nggak cukup buat diangkat. Nggak cukup. Tuhan cari iman, cari minyak juga. Minyak itu ngomongin apa? Jadi terang. Makanya saudara kan bilang, Pak saya belum melayani Tuhan. Ya, jangan lihat melayani harus di mimbar, enggak tuh WC coba sifat masih perlu banyak tuh yang mungkin disikatin gitu. Ya tetap melayani Tuhan kan. Ya saya dulu pelayanan awal-awal juga ngangkat atas oma-oma saudara, bukan langsung kayak begini. Nah jadi jangan saudara berpikir bahwa saya kasih selamat. Ya saya sih cuma bilang amin ya, nggak bilang wah lu bodoh pasti nggak angkat, nggak gitu juga. Saya nggak menghakimi saudara, cuma mengingatkan ya kedatangan Tuhan segera tiba ya. Tapi kita menyembah kayak begini ngobrolin tentang kerajaan Tuhan dan sebagainya nggak ada settingan sama sekali. Ya yang percaya katakan amin saudara ya. Ya bangunlah minyakmu di hadapan Tuhan, karena saya percaya minyak itulah membuka jalan bagi hidup saudara, pemulihan, utang lunas, dan mengalami namanya terobosan, sakit sembuh. Kenapa? Minyak urapan Tuhan sanggup mengatasi semua pergumulan saudara. Ya amin saudara. Ya. Yuk ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya, cek diri saudara punya minyak. Jangan langsung main. Wah, saya punya pasti. Kok pas Tuhan datang, kok nggak keangkat? Kan katanya pasti. Ternyata pasti nggak keangkat. Ya, jadi saudara perhatikan dulu ya seperti ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Imanmu kalau kok saya gampang khawatir bereskan ya. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Dengerin, kalau saudara bijak dalam melayani, ya ada orang-orang yang akan kelihatannya benar-benar bodoh dan gak bisa diatur. Nah salah saudara misalnya sudah kayak kemarin ya pas orang lagi jadi contoh ya. Nah kemarin ada orang telepon minjem duit, ya kasih. Telepon lagi yang kedua, gak. Apa? Bijak. Jangan jadi Tuhan buat orang Kristen, jangan. Ya kayak ada orang datang ke saya, Pak minjem, tolong Pak saya mau buka usaha nggak ada duit, kasih duit. Mohon maaf ya saya baru mau pamer, kasih. Setelah 2 minggu, Pak kurang Pak gini, no, jaga minyak. Kalau orang nggak bisa diatur, stop, cukup sekali 2 kali. Nggak perlu saudara terus layani, stop. Kenapa? Minyakmu kesedot. Mending kesedot, marah bocor bahkan. Lu yang kesel ini segala macam. Banyak orang lain apa bocor bahkan. Kenapa? Karena saudara nggak bijak. Orang kayak gini udah stop. Mau bertobat nggak bertobat, ada hadapan Tuhan. Kita ini nggak ngakimin dia. Kita cuma ngajak. Makanya kalau orang datang, Pak tolong doain, tak doain. Besok Pak tolong doakan istri saya, anak saya, cucu saya, keponakan saya, tukang bakso saya juga lewat Pak. Tolong doakan semuanya. Stop. Doain sendiri. Iya stop. Ada kayak bapak-bapak. Kok tolong doakan usaha saya. Ya. Tapi lu juga ikut doa. Oh gimana caranya? Tak ajarin. Supaya kamu punya minyak. Pulang dari doa. Ya, dia mau bayar rumah kontrakannya nggak ada duit, butuh 10 juta. Pulang besok paginya telepon saya, nangis. Bener ya Pak, kita berdoa Tuhan terjawab. Iya, Bapak mau kasih jawab. Pak kamu tuh gak budak. Yang budak kita dipanggil-panggil, kemarin saya pengen bapak dipanggil-panggil nggak mau, dengan kamu yang budak.
Ya, Tuhan panggil supaya kita dipanggil. Dan kemarin lagi saya dengar lagi, orderan saya Pak, di order 10 apa saya nggak tahu 10 pack atau apa. Satu pack itu mahal saudara. Saya pikir amin. Saya itu bukan masalah mujizatnya. Kalau jiwa-jiwa ditolong oleh Tuhan, senang hati saya. Saya nggak ngomongin masalah nilai uang. Bagi saya uang itu gampang aja bagi Tuhan. Mau 1 miliar, 2 miliar itu gampang. Tapi kalau hatimu kembali dulu sama Tuhan, Tuhan akan beresin kok semua apa yang jadi pergumulan saudara. Amin saudara. Ya langsung ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Saudara harus bijak dalam melayani. Punya urapan. Ya ini orang degil dan sebagainya, tinggalin aja udah. Nggak usah pusing saudara. Ya karena kita ini bukan Tuhan mau bawa-bawa jiwa-jiwa ya. Keluarga kita aja itu nggak ikutan bareng-bareng kalau terangkat. Semua masing-masing. Ya jadi jangan bilang Pak suami saya nggak bertobat. Ya bereskan hatimu dulu. Gak usah urusin masalah-masalah yang di luar. Saudara sendiri nggak punya minyak, mau ngurusin minyak orang repot saudara. Ya karena ada banyak orang bilang Pak suami saya belum bertobat. Saya bilang kamu dulu yang bertobat. Karena dalam kisah para rasul 16 ayat 31 sebenarnya satu orang bertobat sisi rumah diselamatkan. Tuhan cuma cari satu orang bertobat. Tuhan nggak cari 2, nggak cari 3, nggak cari 4, 1. Ngomel-ngomel tetap ngomel-ngomel belum bertobat. Ngutang lagi belum bertobat. Gimana mau dirawat yang lainnya? Ya. Kalau bertobat Pak dijamin firman dia dan amin. Pasti dirawat semuanya. Ya, karena Tuhan tunggu pertobatan. Dalam pertobatan ada buaro, ada Yesus di sana pasti. Ya. Kalau misalnya nggak ada buaro, mau datangin siapa? Datangin setan pasti, bukan Yesus. Ya, jangan kaget saudara, itu mau ditabur saudara. Ya, ayat yang 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti kamu tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi dan kepada penjual minyak dan beli di situ. Di dalam kitab Wahyu, beli minyak sama siapa? Harus Yesus. Duitmu nggak laku. Pak saya punya uang 1 miliar, nggak laku di depan Tuhan. Belimu pasti pakai. Kamu harus pakai itu. Baru minyakmu bisa dibeli. Wahyu 3 ayat yang ke-18 kalau salah. Belilah emas daripada aku supaya ya, belilah minyak. Ya, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Ya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan kebobrokan yang memalukan. Ya kalau orang sekarang mah udah bobrok kenapa malu saudara. Dan lagi minyak untuk apa? Melumas supaya mata rohmu lihat namanya kebenaran. Bukan validasi dirimu sendiri, bukan kebenaran dirimu sendiri, kebenaran Yesus. Ayat 10. Ya, jadi cepat aja saudara ya. Yang penting saudara tahu lah ini firmannya apa. Firmannya apa namanya? Bodoh benar gitu. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah siapa? Yesus. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan Yesus ke ruang perjamuan kawin. Lalu dia sama-sama. Lalu apa? Siapa yang tutup? Yesus. Ingat, pintu anugerah bisa ditutup. Jangan ngeremehin. Kasih karunia Tuhan ada batasnya. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Ya, jadi jangan bilang, pasti saya tunggulah Tuhan. Ayo pelayanan belum siap. Hati-hati, ditutup habis itu. Saya dipanggil Tuhan tuh berkali-kali. Di zaman saya sekolah SMA, saya udah dirawat tuh nangis segala macam. Dipanggil Tuhan nggak mau saya. Kena penyakit baru, oh ya Tuhan mau itu. Kena penyakit dulu. Ya manusia kan begitu, kalau nggak bangkrut penyakit susah dulu baru mau. Ya. Kalau nggak ngalamin gitu nggak mau. Nah, pintu tuh anugerah Tuhan bisa ditutup. Yang nutup siapa? Yesus. Ya. Kalau Yesus sudah tutup pintu, ada yang bisa buka? Terus mau ngapain? Ketok-ketok Tuhan. Tetap di luar. Lanjut ayat 11. Kemudian datang juga lah gadis-gadis yang lain yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami
seperti itu ya, dia beli minyak. Dia baru mau bertobat, dia baru mau pelayanan, dia baru namanya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terlambat, saudara. Ya. Ayat yang 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Pertanyaan gini, saudara dikenal Tuhan ya? Yakin. Oke. Tapi firman-Nya bilang apa? Sesungguhnya Yesus tidak mengenal kamu. Ayo. Dikenal gak? Apa yang tidak dikenal Tuhan? Nah, apa yang tidak dikenal Tuhan? Ayo. Loh, Tuhan kan Maha tahu. Kenapa dibilang nggak kenal? Tadi bilangnya yakin. Apa yang tidak dikenal Tuhan? Nah, tidak menyangka. Ada lagi yang lain? Karena nggak disalib, saudara. Dia lagi puasa. Saya masih berbaik hati, saudara. Dengerin. Kalau saudara ada kepahitan, kecewa, nggak diberesin, Tuhan nggak kenal kepahitan. Tapi orang kepahitan nggak mungkin masuk surga. Yesus disalib juga nggak kepahitan. Kenapa? Lu kepahitan, kau nggak kenal. Karena nggak kenal, firman-Nya nggak ada. Kamu punya dendam, nggak dikenal sama Tuhan. Makanya saya bilang kalau ada kepahitan, jangan jadi wanita bodoh, beresin dulu. Saudara maling, mencuri, Galatia 5 ayat 19-21. Ya. Berzina, nonton video porno, nggak dikenal. Saya Kristen, tetap nggak dikenal. Perbuatanmu nggak dikenal. Bukan namamu yang nggak dikenal. Kalau perbuatan saudara tidak sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Yesus Kristus, tidak akan dikenal. Makanya saudara bisa lihat langkah kita yang hati-hati. Pak, saya mau bertobat, ya bertobatlah sama Tuhan, jangan sama saya. Saya juga perlu bertobat, saudara. Ya, karena kita sama-sama perlu bertobat setiap hari. Kita perlu Yesus setiap hari sampai Dia datang yang kedua kali, sampai selama-lamanya. Jangan saudara jadi wanita bodoh, ya datang ibadat itu, wah gitu kayak singa, wah apa yang mau makan orang, saudara. Ya, bodoh menurut saya ibadah begitu. Ya, saya ibadah mau siapapun khotbahnya saya dengerin. Saya ada firman yang nyantol, saya catat pakai HP. Saya tuh jarang pakai handphone. Catat ya, pas waktunya khotbah ada Pak Nababan khotbah. Ya, jadi jangan nanti kena masalah cari pendeta yang wanita bodoh. Ya, saya kalau kanan kiri jangan jadi yang bodoh. Ya, baca. Damai saudara. Ya, ayo kita bagi berdiri. Ya, tulis. Tes. Ya, sembah dulu. Ya, nama Tuhan. Mari Tuhan, ya nama Tuhan.